Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang begitu banyak dalam hidup kita semua, terutama nikmat iman, nikmat beragama Islam, sehingga akhirnya kita mampu merasakan kebahagiaan berjamaah menunaikan salat Jumat pada hari ini. Salawat dan salam atas Nabi agung dan mulia, panutan suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang akan istiqomah bagaimana mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan suatu saat nanti bisa masuk surganya Allah. Masuk surganya Allah sekeluarga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib juga dari mimbar Jumat ini mengajak kita semua di awal khutbah ini senantiasa bagaimana kita mampu berusaha sekuat tenaga kita, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangkan oleh Allah. Dengan takwa bahagia hidup kita. Dengan takwa muncul orang-orang baik. Dengan takwa maka baiklah kota kita, negara kita, keluarga kita. Karena takwa menjadi kunci bagaimana seorang hamba Allah betul-betul tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ketakwaan yang senantiasa kita upayakan menjalankan perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarangkan oleh Allah, mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal khutbah ini kita juga akan membahas satu tema menarik di dalam kesempatan Jumatan kali ini. Khatib akan menyampaikan tema yang tidak jauh-jauh dari takwa, yakni tentang menjadi orang masjid yang menginspirasi umat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait hari Jumat ini, maka apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, jikalau diseru panggil Allah pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan sesungguhnya itu lebih baik jikalau kamu mengetahui. Maka khatib mengingatkan bagi kita yang hadir hari ini masih telat-telat datang sholat Jumat, maka pekan depan jangan telat lagi sholat Jumat. Karena kenapa? Jumatan ini adalah panggilan iman. Karena Jumatan ini adalah tanda iman kita serius atau tidak serius sama Allah.
Masa Jumatan masih telat-telatan? Maka hadirin, hadir sepenuh iman. Hadirlah sepenuh iman, persiapkan, lakukan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan berkah di hari Jumat ini. Maka hadirin yang sholat Jumat, maka jadikan hari ini sebagai pengingat bahwa jangan sampai telat datang sholat Jumat. Kalau sholat Jumatan saja kita sudah telat, bagaimana dengan sholat wajib kita? Karena kenapa? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, menjadi pengingat bagi kita yang ke masjid hanya sekali dalam sepekan. Ingat baik-baik apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam banyak hadis, bahwa laki-laki mukmin sholatnya itu di masjid, bukan di rumah. Maka hadirin jamaah sholat Jumat, maka jikalau betul kita adalah orang beriman, mari sama-sama kita menegakkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika ada hamba Allah Abdullah bin Maktum. Beliau matanya tak bisa melihat sebagaimana kita. Beliau dulu pernah request karena susah jalan menuju ke masjid karena matanya tak bisa melihat. Sehingga apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, kalau kau mendengar panggilan azan, maka penuhilah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita yang hadir hari ini, mata kita tak buta, mata masih bisa memandang apa yang hendak kita pandang, telinga masih bisa mendengar apa yang hendak kita dengar, kaki masih bisa berpijak kepada bumi yang ingin kita pijak. Maka mari datang panggilan Allah 5 waktu di masjid, bukan hanya sholat Jumat, karena kita muslim. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk sama-sama kita kembali lagi menjadi orang masjid. Itulah kenapa tema khutbah ini adalah orang masjid. Karena aslinya kita laki-laki yang duduk di masjid ini hari ini betul-betul orang masjid. Jikalau kita sudah menjadi orang masjid, maka insya Allah kita mampu menginspirasi umat. Karena kenapa? Orang masjid terbiasa belajar tentang hal-hal kebaikan. Di masjid berkumpul orang-orang yang baik. Di masjid berkumpul orang-orang yang merindukan amal saleh. Maka lihat, bayangkan kalau di Indonesia hadir semua orang masjid, itu yang akan mengurus negara. Maka apa jadinya? Lihat di masjid, orang masjid terbiasa untuk jujur. Terbukti dilihat dari sholat. Kalaupun suatu saat nanti misalnya dia berhalangan sholat jamaah, harus sholat di hutan, di tempat sepi dan gelap, jikalau zuhur, dia akan tetap kerjakan 4 rakaat. Tidak dia akan kurang ataupun dia tambah. Berarti orang masjid terbiasa menjadi orang jujur. Maka jikalau ada orang masjid sudah jaga sholat 5 waktu di masjid, keluar dari masjid masih suka nipu orang, berarti bisa jadi sholatnya belum sempurna. Orang masjid terbiasa berkata baik, terbukti dari zikirnya yang begitu panjang, doa-doa yang begitu khusyuk. Maka orang masjid keluar dari masjid pasti perkataannya menjadi perkataan yang baik. Kalau ada orang masjid sudah rajin ke masjid, keluar masih suka gibah, ngomongin orang, perkataan dusta, ngejek orang, menghina orang, berarti mungkin sholatnya belum diterima oleh Allah. Orang masjid terbiasa mempelajari banyak hal. Karena kenapa? Dia tahu bahwa dia ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang masjid pun dia akan mendidik keluarganya menjadi keluarga yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita betul-betul kembali menjadi orang masjid. Bagi kita yang hari ini mungkin masih jarang-jarang ke masjid, yuk sama-sama kita sholat berjamaah di masjid. Bukan hanya datang cuma Jumatan, tapi 5 waktu di masjid. Kesuksesan mendengarkan khutbah ini bukan hanya didengar oleh telinga kanan kita, tapi kita buktikan bahwa sholat asar nanti, sholat maghrib nanti, isya nanti, subuh nanti, dan seluruh sholat-sholat yang Allah perintahkan kita hadir di masjid, meramaikan masjid, menjadikan sholat 5 waktu layaknya sholat Jumat. Ramainya seperti hadir sholat Jumat. Maka mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang masjid akan menginspirasi umat. Apa maknanya? Orang masjid kembali keluar, kembali ke masyarakat. Dia akan membangun tatanan masyarakat menjadi yang lebih baik. Karena dia tahu membangun bangsa dengan petunjuk-petunjuk Allah. Terutama memulai dari keluarganya dulu. Bagaimana menjadikan keluarganya ku anfusakum wa ahlikum nar. Menyelamatkan keluarganya sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam Quran surah At-Tahrim tadi. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka orang masjid akan memperhatikan istrinya, memperhatikan anaknya, tidak sembarangan menikah, memiliki ilmunya, tidak sembarangan poligami, tidak sembarang menyekolahkan anak, tapi akan menjaga bagaimana anak, keturunannya, istrinya betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang sudah memiliki keluarga, maka tengok baik-baik keluarga kita. Lengkapi kembali atribut Islam di rumah kita. Cek Quran kita di rumah. Sudah punya belum satu Quran satu orang di rumah kita. Lalu ceklah kembali alat sholat, sarung, mukena, sajadah di rumah kita. Cek kembali bagaimana kita sudah bisa baca Quran apa belum. Istri kita sudah bisa baca Quran apa belum. Anak kita sudah bisa baca Quran atau belum. Kalau belum, maka mari perbaiki selagi kita masih hidup, masih ada kesempatan. Kita melihat, menyaksikan dengan nyata banyak berita beberapa waktu yang lalu, bahkan nenek-nenek 60 tahun pun bisa menjadi penghafal Quran. Masya Allah. Maka mari kita pun giat belajar Al-Quran. Hadirin, alangkah bahagianya kalau seandainya seorang mukmin menjadi orang masjid, memiliki 3 amalan yang tidak akan pernah putus. Sebagaimana hadis Rasulullah, amal tersebut akan mengalir walaupun nanti kita masuk ke alam kubur. Yang pertama, sedekah jariyah. Maka mari orang masjid yang hari ini datang di masjid harus punya sedekah jariyah. Masjid Baitur Rahman lagi menggalakkan pembangunan setor sedekah terbaik, infak, wakaf. Karena dia akan menjadi sedekah jariyah, nanti ngalir pahalanya sama kita. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Maka mari hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita mendengarkan khutbah. Maka jadikan setiap Jumatan yang kita dengar, khotib menyampaikan materi khutbah, kita jadikan ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai tidak kita ambil, jangan sampai tidak ada perubahan dalam hidup kita. Jadikan ilmu yang bermanfaat, kita sampaikan kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, kepada rekan kita. Karena kata apa? Kenapa hadirin jamaah Jumat? Bayangkan kalau seandainya orang-orang muslim yang hadir Jumatan, dia tidak mengantuk, dia tidak main HP, dia tidak telat, dia datang sepenuh iman menyimak, maka Masya Allah, melebihi sekolah, melebihi kuliah. Jumatan rutin kita mendapatkan ilmu-ilmu yang berharga di dalam hidup kita. Maka marilah yang kedua, kita miliki ilmu yang bermanfaat ini. Agar apa? Agar kita mampu mengurus keluarga, mengurus bangsa dengan ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga, yakni mari hadirin jamaah salat Jumat, kita menjadi juga orang masjid yang memiliki yang ketiga, yakni doa anak yang soleh. Memang penjelasan hadis ini memang tidak mesti anak kandung. Setiap doa anak soleh insya Allah didengarkan oleh Allah. Tapi alangkah ruginya jikalau kita yang hadir hari ini sudah punya anak, Allah karuniakan anak kandung, tak kita didik menjadi anak yang soleh dan soleha. Alangkah ruginya. Anak sekolah tinggi-tinggi tapi ternyata tak sholat 5 waktu, sudah sarjana bahkan bekerja punya perusahaan sendiri tapi tak sholat. Maka rugilah orang tua karena tidak akan mengalir doa anak soleh dalam hidupnya. Rugi. Maka hadirin, yang baik itu adalah kita mampu memiliki doa anak yang soleh dan soleha. Bayangkan suatu saat nanti kita akan mati dan kita akan masuk ke dalam kubur. Di kuburan itu gelap, sepi, banyak orang-orang yang disiksa, takut minta tolong. Tak ada amal yang mampu menolongnya. Tapi bayangkan seorang orang tua, seorang ayah, seorang ibu, dia didik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Di saat dia sudah masuk di dalam pintu kubur, di dalam kubur, anak di rumah mengangkat tangan, anak di masjid mengangkat tangan di waktu tahajud, di waktu sholat 5 waktu dia doa dengan Allah. Ya Allah, Rabbi pilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia angkat tangannya dengan Allah yang Maha mengabulkan doa. Ya Allah, jauhkan orang tuaku dari siksa kubur. Ya Allah,
pertemukan kami di surgamu ya Allah. Dan bayangkan, lisan itu akan keluar dari anak-anak kita yang soleh dan soleha, dari anak-anak masjid, dari orang tua yang suka ke masjid, yang mengajak anak-anaknya berjamaah di masjid, menegakkan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Hari ini kita melihat sedih bangsa ini bobrok. Banyak kerusakan, kenakalan di anak muda. Anak-anak ada yang tercandu kepada narkoba, rokok, minuman keras, pergaulan bebas, kecanduan handphone, game. Nauzubillah, anak-anak sekarang banyak terjebak hal-hal buruk. Maka mari dengan kita kembali lagi menjadi orang masjid, kita didik anak kita agar anak kita dekat kepada Quran. Kita ajak 5 waktunya juga di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita semua. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Quran surah Taubah, bahwa sesungguhnya yang memakmurkan masjid ini, kata Allah, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka mari kita menjadi orang masjid yang juga memakmurkan masjid, agar mudah-mudahan kita terkategori sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kita, hingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, membawa keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa, membangun masyarakat kita yang menuju masyarakat yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelaknya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka di khutbah kedua ini kita akan tutup dengan doa bersama-sama kepada Allah. Kita akan berdoa kepada Allah yang Maha mengabulkan segala doa. Tetapi sebelum kita tutup dengan doa, marilah kita kembali menyimpulkan apa yang akan kita lakukan setelah mendengarkan khutbah Jumat pada kesempatan kali ini. Langkah real apa yang akan kita kerjakan? Marilah sama-sama kita tekadkan. Yang pertama, jangan datang Jumatan telat lagi. Ini yang pertama, jangan sampai Jumat depan kita masih telat datang sholat Jumat. Harus datang lebih di awal waktu, bahkan sebelum azan. Datanglah dengan sepenuh iman, persiapkan dengan persiapan terbaik. Kalaupun nanti kita bekerja, maka siapkan baju salin, maka siapkan pakaian terbaik. Ada niat, pasti ada jalan. Kalau kita memantaskan diri untuk berbuat yang terbaik, untuk bertemu dengan Allah di hari Jumat, mudah-mudahan Allah kasih kita tempat terbaik di muka bumi ini. Yang kedua, marilah kita tekadkan menjaga sholat. Jangan sampai kita sholat masih ada yang bolong-bolong. Dan tekadkan 5 waktunya di masjid. Jadi bukan di rumah, tapi di masjid. Datanglah di masjid. Bayangkan masjid akan penuh seperti sholat Jumat, hingga masjid akan terus dibangun karena sudah tidak muat lagi. Maka mari yang kedua, tekadkan sholat berjamaah kita 5 waktu di masjidnya Allah. Lalu yang ketiga, marilah kita tengok kembali keluarga kita,
Selepas ini kita perhatikan kembali apakah keluarga kita sudah dekat dengan Allah apa belum, keluarga kita sudah bisa baca Quran apa belum, sudah dididik dengan agama yang baik atau belum. Maka yang ketiga ini, marilah kita kembali membangun keluarga kita yang dekat dengan Allah, dekat kepada majelis ilmu, sekolahkan anak di sekolah-sekolah yang kenal agama, sekolahkan di tempat-tempat pendidikan yang ada ilmu agama yang luas. Mudah-mudahan Allah jadikan kita memiliki istri yang baik, pasangan hidup yang baik, dan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, marilah jangan lupa kita memiliki tadi 3 amal yang tidak akan putus: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Demikianlah khutbah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita sehingga kita kembali ke rumah kita nanti, kembali ke masyarakat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mampu menginspirasi keluarga, menginspirasi umat menuju lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur, Engkau Allah Maha Pengampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang begitu banyak ya Allah, baik disengaja ataupun tak disengaja ya Allah. Ampun ya Allah atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan selama kami hidup di dunia ya Allah. Dosa yang mungkin kami selama ini belum sholat 5 waktu di masjid ya Allah. Ampun ya Allah. Ampun bagi kami ya Allah yang mungkin selama ini belum sholat 5 waktu di masjid ya Allah. Ampun ya Allah. Jangan sampai sholat kami selama ini tidak Engkau terima gara-gara kami tidak ke masjid ya Allah. Ampun ya Allah. Ya Allah, ampuni pula bagi kami ya Allah yang datang Jumatan, sholat Jumat masih telat-telat ya Allah. Jadikan kami sebagai orang yang disiplin, senantiasa taat kepadamu ya Allah. Jadikan kami bisa hadir sholat Jumat sepenuh iman nantinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, pandemi ini belum selesai secara total ya Allah. Jauhkan kami dari virus corona, dari segala penyakit, dari bala dan bencana ya Allah. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang sehat sehingga kami mampu beribadah ya Allah. Sembuhkan semua penyakit orang-orang yang sakit ya Allah. Sehatkan semua orang yang ada di sini ya Allah. Dekatkan iman dan takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, alirkanlah kepada kami, keluarga kami, orang-orang masjid yang mendatangi masjid ini ya Allah, rezeki yang halal dan berkah yang banyak ya Allah. Rezeki yang mampu mendekatkan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kami ya Allah zuriat keturunan anak soleh dan soleha ya Allah. Anak-anak yang akan menyembahmu ya Allah, anak-anak dan keluarga kami semua ya Allah yang istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jauhkan kami ya Allah dari orang-orang yang akan murtad dari agama ini ya Allah. Kuatkan Islam dalam hidup kami dan keluarga kami dan bangsa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tetapkanlah iman kami ya Allah. Tetapkanlah hidayah di hati kami ya Allah, sehingga kami mampu menjaga salat 5 waktu di masjid selepas mendengarkan Jumatan ini ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang masjid yang menginspirasi umat ya Allah. Dan Engkau izinkan suatu saat nanti kami mampu salat berjamaah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa untuk umrah dan haji berkali-kali bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba.